Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu qala Allah 'azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala telah berfirman mengenai bulan-bulan yang telah Allah tentukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala jumlahnya adalah 12 bulan di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, yaitu ketika Allah taala di hari menciptakan langit dan bumi, minha arba'atul hurum, di antara 12 bulan tersebut, minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang Allah muliakan, yang Allah rahmatkan. Apakah 4 bulan tersebut? Diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu 12 syahran." Satu tahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah muliakan. Thalathatun mutawaliyat, 3 bulannya itu berturut-turut, berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan kemudian Muharram. 3 bulan yang berturut-turut, berurutan. Wa Rajabun Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, dan yang keempat adalah bulan Rajab, yaitu yang terletak di antara bulan Jumada, yaitu Jumada al-Akhirah, dan juga Sya'ban. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang tabi'in yang mulia Hasan al-Basri mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu bulan Muharram. Itu bulan yang pertama dalam Islam. Allah membuka tahun dengan bulan yang haram, yaitu bulan Muharram, dan juga menutup akhir tahun dengan bulan yang haram pula, yaitu bulan Dzulhijjah.
Ini bulan yang terakhir, bulan yang ke-12 dalam Islam. Tidak ada bulan yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan dibandingkan bulan Muharram. Maka jemaah sekalian, kita sekarang ini berada di bulan yang termasuk bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Muharram. Yang mana kata Imam Hasan Al-Basri, bulan ini adalah bulan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan. Namun jemaah sekalian, berbagai tanggapan dan juga berbagai anggapan sebagian masyarakat kita mengenai bulan Muharram ini, bulan yang Allah muliakan ini, yang mana di antara kaum muslimin mereka, dan ini adalah nama lain, yaitu di bulan Jawa dengan nama bulan Suro, bulan Suro Al-Muharram. Ternyata berbagai tanggapan sebagian masyarakat kita, lebih khusus sebagian masyarakat kaum muslimin kita di sini, tanggapannya sungguh menyayat hati, sungguh menyakitkan hati. Bulan yang mulia ini, bulan yang Allah agungkan ini ternyata dikotori dengan ritual-ritual yang sifatnya ada unsur kesyirikannya, yaitu misalnya kita sebut dengan ruwatan, yang mana orang kalau diruat maka ia akan bersih dari sukarta atau kotoran. Dan ada beberapa kriteria yang perlu diruat. Misalnya ada yang otak-anti, seperti putra atau putri yang tunggal, yang alami, yang tidak dimampakkan. Anak tunggal putra maupun putri, otak-anti ini perlu diruat, kata mereka. Atau juga gentona gentini, yang mana ada seorang punya anak sepasang, anak laki dan anak putri, perlu diruat juga. Ada yang namanya sendang kabit pancuran, yaitu satu putra diapit oleh dua putri. Ada juga yang pendawa limo. Maka semua ini, kata mereka, perlu diruat untuk membersihkan, agar nggak kalah, biar selamat, biar nggak sial. Dan ini adalah menjadi sasaran untuk bagi batara kalah, simbol kejahatan. Semuanya ini jemaah sekalian adalah ada unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita lihat di bulan yang lalu, bulan Dzulhijjah, apa yang kita alami, ya, biasanya kita mendapatkan undangan kawin pernikahan itu sampai 10 undangan gitu ya. Sampai mengeluh, ini undangan kayak tagihan utang gitu. Saking banyaknya orang yang beli gaul. Namun kita lihat jemaah sekalian, bulan ini, bulan yang Allah muliakan, Muharram, Surah, apakah ada di antara kaum muslimin yang mengadakan pernikahan? Kita tidak pernah melihat. Kalau dulu ketika saya ingin menikah, saya punya azam kuat, keinginan kuat untuk menikah di bulan Surah ini, untuk mendakwahkan kaum muslimin bahwasanya bulan ini adalah Allah muliakan, bukan bulan sial. Padahal ternyata tidak Allah takdirkan, ternyata menunggu waktu yang lama untuk sampai bulan Muharram. Karena berdakwah jamaah sekalian tidak harus berbicara, kita menasihati orangnya langsung berdakwah, atau juga berdakwah dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, itu juga berdakwah. Bahkan sebagian ahli sejarah menyatakan pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan putri Rasulullah SAW, Fatimah, sebagian ahli sejarah menyebutkan pernikahannya adalah berada di bulan Muharram atau bulan Surah ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu hal ini semuanya tidaklah benar, anggapan ini tidaklah benar.
ada dua unsur kesalahan yang fatal. Yang pertama, kesalahan yang pertama adalah mencela waktu. Karena bulan itu termasuk waktu. Dan yang kedua adalah beranggap sial dengan waktu. Kita bahas yang pertama dulu, tentang anggapan tersebut adalah bentuk dari mencela waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'dhini ibnu Adam." Kata Allah, manusia itu menyakitiku. Yasubbud dahra wa ana dahr. Manusia itu telah mencela masa, telah mencela waktu. Sedangkan aku adalah waktu, kata Allah. Maksudnya Allah yang menciptakan waktu. Kalau ciptaan Allah dicela, maka sama dengan dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikkan malam dan siang, kata Allah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya mencela waktu itu adalah kebiasaannya orang-orang musyrik. Maka kita kaum muslimin jangan sampai meniru kebiasaan orang-orang musyrik. Mereka menyatakan bahwasanya yang membinasakan, yang mencelakakan mereka itu adalah waktu. Dan Allah pun mencela perbuatan dan perkataan mereka ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jathiyah, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya." Orang-orang musyrik mengatakan, tidaklah kehidupan itu melainkan kehidupan kita sekarang ini. Namutu wa nahya, kita mati dan kita juga hidup. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidak ada yang bisa membinasakan kami kecuali waktu, masa. Wa ma lahum bidzalika min ilm, tetapi mereka tidak punya ilmu tentang itu. Inhum illa yadhunnun, mereka hanyalah menyangka-nyangka saja. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jathiyah. Maka orang-orang musyrik menyatakan bahwasanya tidak ada yang bisa membinasakan kita kecuali waktu. Dan yang kedua, meyakini adanya, seperti yang saya sebutkan tadi, adalah beranggapan sial atau tiarah. Apa itu tiarah? Tiarah itu menganggap apes, menganggap sial pada baik itu waktu, tempat, keadaan atau sesuatu. Itu namanya tiarah. Kalau sekarang ini kita di negeri kita ini terkadang kita dapati bahwasanya kalau di hotel itu kita tidak mendapati yang namanya angka 13 mau naik lift, mesti setelah 9, 10, 11, 12 langsung 14 lantai, atau 12 kemudian 12A atau 12B, misalnya begitu. Tidak ada angka 13. Kenapa? Karena menganggap sial angka 13 itu adalah tiarah. Haram dalam Islam menganggap tiarah, sial, angka sial. Tidak ada angka sial, waktu sial, hari sial, bulan sial, tidak ada dalam Islam. Dan ini adalah termasuk akidah jahiliyah, keyakinan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW. Bahkan sudah ada keyakinan seperti ini di masa sebelum Islam. Kita lihat bagaimana Fir'aun beranggapan sial kepada Musa dan pengikutnya. Ketika datang bencana kepada mereka, Fir'aun dan kaumnya, mereka menyalahkan Musa dan kaumnya. Namun jika datang kebaikan kepada mereka, maka mereka katakan ini berkat dari usaha kami. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. Apabila datang kebaikan kepada mereka, sesuatu yang mereka sukai, senang-senang datang pada mereka, قَالُوا لَنَا هَذِهِ. Oh, ini disebabkan karena usaha kami, dapat harta yang banyak. Mereka katakan, oh ini karena keilmuan kami, kepintaran kami. Wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Adapun kalau bencana menimpa mereka, maka Fir'aun dan kaumnya ini menyalahkan
Musa, oh ini sebabnya karena Musa dan kaumnya. Kemudian Allah melanjutkan, ala innamal ta'iruhum 'indallah. Ketahuilah bahwasanya kesialan mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyebabkan mereka sial. Walakin aktsaruhum la ya'lamun. Namun mereka tidak mengetahuinya. Dahulu orang-orang jahiliyah ketika ingin tahu nasib mereka, ketika akan mau mengadakan perjalanan safar, sebelum mereka melakukan perjalanan, mereka melepaskan burung dulu, membawa satu burung, kemudian melepaskannya. Kalau burung ini terbangnya ke kanan, maka mereka melanjutkan perjalanan karena dianggap akan baik-baik saja nanti perjalanannya. Namun kalau burung tersebut beloknya ke kiri, maka mereka membatalkan perjalanan. Nanti ditunda dulu perjalanan, kapan lagi? Ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Tiyarah, menganggap sial. Kalau saat ini di sebagian masyarakat kita bertemu dengan bulan Suro ini, bulan Muharram ini, ya, pasti yang dilakukan adalah sebagian dari masyarakat kita itu mengadakan ruwatan menolak bala, ya, karena menganggap ini adalah bulan yang sial. Na'udzubillah. Ini bulan yang Allah agungkan, Allah muliakan. Maka kita sebagai kaum muslimin jangan sampai menjadikan adat yang ada di negeri kita ini, kita fanatik buta terhadap adat. Kalau adat tersebut menyelisihi syariat, maka kita harus mengunggulkan syariat. Namun kalau adat tersebut baik menurut syariat, maka mari kita semangat untuk mengamalkannya. Bukankah masih banyak adat kita yang sesuai dengan syariat? Unggah-ungguh, sopan santun terhadap yang lebih tua, mencium tangan orang yang lebih tua, orang tua kita. Ini semuanya adat yang baik, maka kita harus lestarikan. Namun kalau sudah mengenai pelanggaran syariat, keyakinan-keyakinan yang batil, keyakinan-keyakinan jahiliyah, keyakinan orang-orang musyrik, maka hendaknya kita jauhi jamaah sekalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Islam datang melarang yang namanya tiyarah, anggapan sial. Bahkan jamaah sekalian, tiyarah ini adalah merupakan kesyirikan. Nabi SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun. Beliau berucap sebanyak 3 kali, tiyarah itu kesyirikan, tiyarah itu kesyirikan, tiyarah itu kesyirikan. Dan tiyarah ini ada 2 model. Jika seseorang meyakini bahwasanya sesuatu tersebut hanya wasilah yang menyebabkan apes, menyebabkan sial, tapi masih berkeyakinan bahwasanya hanya Allah yang bisa menyebabkan kesialan, kecelakaan, musibah, tapi dia ini hanya sekedar wasilah saja, maka ini jatuhnya kepada syirik kecil, syirik yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tidak, tetap Islam, tapi syirik kecil itu namanya kecil, tapi dosanya dosa besar, sangat besar. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa yang berada di bawah kesyirikan. Para ulama menyatakan, sebagian ulama menyatakan, hatta seorang itu berbuat syirik kecil, meskipun kecil, Allah tidak akan ampuni dosanya di akhirat, tetap akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tidak sampai mengeluarkan dari Islam, dia akan dikeluarkan dari neraka. Yang jelas syirik kecil tetap namanya dosa dan dosa besar. Kemudian yang kedua, kalau tiyarah, kesialan itu, ada seorang yang berkeyakinan sesuatu inilah yang menyebabkan sial, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jatuhnya adalah kepada kesyirikan besar yang mengeluarkan dari Islam. Nabi kita Muhammad SAW bersabda tentang keutamaan orang-orang yang tidak bertapayur, tidak menganggap sial. Kesialan murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda tentangnya, humul ladzina la yatatayyarun
Wala yastarqun wala yaktawun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tentang orang-orang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah salah satunya yaitu orang-orang yang tidak berbuat tatayyur, tidak menganggap sial apapun, murni semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya waktu sial, tempat sial, angka sial ataupun yang lainnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidz Ibnu Rajab, seorang ulama dari mazhab Hambali, beliau menyatakan dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menyatakan adapun menjadikan hari Asyura, hari Asyura itu adalah tanggal 10 di bulan Muharram ini. Insyaallah kita beberapa hari lagi akan mendapati bertemu dengan hari ini, hari Asyura, tanggal 10 di bulan Muharram. Kata beliau, adapun menjadikan hari Asyura sebagai hari kesedihan, hari ratapan, sebagaimana dilakukan oleh kaum Rafidhah, orang Syiah Rafidhah, yaitu karena terbunuhnya Husain bin Ali, maka hal itu termasuk perbuatan orang yang tersesat usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan dia mengira berbuat baik. Allah dan Rasulnya saja tidak pernah memerintahkan agar hari musibah dan kematian para nabi dijadikan ratapan. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang selain mereka? Jadi orang-orang Syiah Rafidhah jamaah sekalian, mereka punya acara tahunan, acara untuk memperingati kematian Husain bin Ali. Dan ini sudah terjadi di negeri kita. Maka kita harus waspada jamaah sekalian terhadap keluarga kita, anak-anak kita, generasi muda kita. Karena Syiah Rafidhah ini sudah mulai merasuk banyak di Indonesia. Di Pasuruan sudah ada, dan acara itu sudah ada, ya, memperingati hari Asyura ini. Padahal ini tidak ada contohnya. Makanya yang dianjurkan bagi kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum muslimin, adalah berpuasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrul Muharram, syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa, paling utamanya puasa, paling afdhalnya puasa setelah bulan Ramadan, syahrullahil Muharram, adalah bulan Allah Al-Muharram. Kita lihat di sini. Allah menyandingkan nama bulan Syahrullah, bulan Allah. Maka ini menunjukkan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram. Maksudnya ada di sini adalah berpuasa di bulan Muharram ini, berpuasa secara umum. Ini diutamakan, sangat utama. Dan yang paling utama adalah berpuasa di tanggal 10-nya. Jadi keseluruhan seluruhnya dari 1 sampai akhir bulan Muharram kita dianjurkan berpuasa. Namun yang paling utama adalah tanggal 10 Muharram, hari Asyura nanti. Dari Abu Qatadah Al-Ansari, beliau mengatakan, wasu'ila an shaumi yaumi Arafah, wasu'ila an shaumi yaumi Asyura. Tatkala Nabi Muhammad SAW ditanya
tentang berpuasa di hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukaffirus sanatal madiyah. Keutamaan dari puasa Asyura ini adalah bisa menghapuskan dosa-dosa setahun penuh sebelumnya. Setahun yang sebelumnya itu dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita menjadi kaum muslimin yang terjaga akidahnya, yang murni akidahnya, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semuanya jemaah sekalian dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sebaik-baik amal, dalam keadaan diampunkan dosanya dan dimasukkan dalam surganya, dan kita semuanya semoga dikumpulkan bersama di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus wa na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma fukka asrahum washfi mardahum washif qurbatahum. Allahumma a'id al-masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma dammir al-yahud. Allahumma munzil al-kitab mujri as-sahab hazim al-ahzab ihzimhum wa zalzilhum. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jemaah sekalian diluruskan dan dirapatkan saf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas